Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala syarat khutbah yang ke-6. Ya. Wal muwalatu bainahuma, dan berturut-turut di antara dua khutbah tersebut. Berturut-turut di antara dua khutbah tersebut. Berturut-turut di antara dua khutbah tersebut. Arti berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya. Dan juga di antara rukun-rukunnya. Ini syarat mualah nih. Dengan sekiranya tidak ada pemisah yang panjang yang tidak ada hubungannya dengan dua khutbah tersebut. Ya, nggak boleh, jadi harus mualah kalau mau menjadi khotib. Perhatikan benar-benar, harus paham yang namanya berturut-turut. Jangan sampai jadi khotib asal aja. Ya. Dan syarat berikutnya yang ke-7. Wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Berturut-turut antara dua khutbah dan sholat, dan di antara sholat. Berturut-turut di antara dua khutbah dan di antara sholat. Berturut-turut di antara dua khutbah dan di antara sholat. Ini gampang, makanya rada cepat. Cuman di antara doang. Jadi harus berturut-turut syaratnya. Ya. Habis sholat tadi yang kemarin pernah kita bahas, yang namanya berturut-turut dari rukun-rukun khutbah ke sholat. Habis innahu huwal ghafurur rahim, si khotib turun langsung ke arah mihrab, disiap-siap tuh baca Rabbi a'udzubika, baca surat An-Nas, terus siwakan, langsung takbir buat sholat Jumat. Ya, itu yang disunahkan bagi imam sholat Jumat. Kemarin pernah kita bahas juga atau kesunahan bagi khotib, bukan bagi jamaah Jumat. Ada lagi nanti kesunahan bagi jamaah Jumat sebagaimana yang telah dibahas. Kemudian yang ke-8, syarat-syarat khutbah yang ke-8, hendaknya memakai bahasa Arab. Hendaknya rukun-rukun dua khutbah memakai bahasa Arab. Rukun-rukunnya memakai bahasa Arab. Hendaknya rukun-rukun dua khutbah memakai bahasa Arab. Ya. Cuman di sini kebanyakan kita ada yang semuanya pakai bahasa Arab, jadi tinggal baca doang. Ada yang wasiat bitakwanya pakai bahasa Indonesia. Ada kalanya pakai bahasa kampung masing-masing. Misalnya bahasa orang Sumatera, wasiatnya doang, enggak semuanya. Hanya di wasiatnya saja yang ada perbedaan. Artinya diperbolehkan kalau wasiatnya pakai bahasa Indonesia. Itu bil Arabiyah. Kemudian yang ke-9. Wa an yusmi'aha arba'in, dan hendaknya mendengarkan khutbahnya 40 orang. Hendaknya mendengarkan khutbahnya 40 orang.
Ya. Bagi khotib itu dia harus memperdengarkan yang dipunyai khotbahnya. Ya, memperdengarkan apa yang dia ucapkan kepada para mustami, para pendengar khutbah Jumat. 40 orang harus keseluruhannya. Ini syaratnya. Kalau bukan 40 orang yang sahih, artinya yang sahih di sini yang dianggap tanagid bihimul Jum'ah. Yang dianggap 40 kan syaratnya yang Jumat 40 orang mustautinin harus apa? Orang asli kampung tersebut. 40 orang tadi itu harus benar-benar mendengar. Terfokuskan gitu. Cuman kan kadang kita nih ada yang benar mendengarkan, ada yang asal jadi. Iya, ada yang asal jadi. Ya enggak jadi masalah sekali kadang nggak dengerin kita ada di sini. Nah, kalau ini perlu diketahui nih. Ini kadang ada yang memperdengarkan, cuman yang lebih afdol apa ya? Bisa mendengarkan, fokus diambil faedah pelajaran dari wasiat bittaqwa untuk perubahan diri, itu yang lebih afdol. Gitu. Jadi kita ketika ukuran mengerjakan syariat ada rada berat, berarti pahalanya lebih banyak. Iya, pahalanya lebih banyak. Gitu. Ya, itu harus 40 orang. Tanagid bihimul jum'ah. Ini yang apa namanya istilahnya yang cuman yang tetap yang dianggap gitu, yang dianggap yang menjadi sandaran para ulama yang paling kuat harus as-sama wal isma, mendengarkan dan memperdengarkan. 40 orang itu. Rada berat tapi pahalanya lebih banyak. Cuman kalau sekiranya mendengar, ya mendengar aja, mendengar walaupun mendengar bil guwah wa ini ishtaghala anhu binahwi tahadduts ma'a jalisihi. Sekalipun dia menyibukkan dirinya seperti dia itu ada omong-omongan bersama teman duduk. Biasanya jamaah Jumat teman duduk, apa kabar? Baru ketemu nih. Tapi dia tuh kadang-kadang sekelebat nggak dengar, nggak jadi masalah. Ada tuh pendapat kedua. Dan seperti yang tadi saya bilang, lebih afdol kalau kita bisa mendengarkan semua yang disampaikan oleh si khotib. Pahala itu tentu lebih besar. Amalan kita sebab apa namanya lebih berat. Orang kalau cari yang lebih susah, artinya dalam amalan maksudnya giat mendingan yang ini. Yang mu'tamad tapinya, yang mu'tamad yang jadikan ini pendapat ini terkuat di kalangan penganut madhab Asy-Syafi'i. Pakai pahala lebih banyak, begitu maksudnya, ya. Kemudian yang terakhir, wa antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Hendaknya dikerjakan semuanya, artinya semua tuh khutbahnya, sholatnya fi waqti dhuhri, di dalam waktu zuhur. Kalau mau ngerjain jam 2 gimana? Boleh aja kalau mau. Kan fi waktu zuhri begitu. Cuman rata-rata kan di awal. Sampai orang ada juga yang kerja kan kadang istirahat nih habis azan lohor istirahat. Kalau Jumat kan istilahnya di kantoran apa yang kerja mau sholat Jumat pasti diizinin kan kebanyakan begitu. Ya. Nah, ini habis nih pembahasan daripada syarat-syarat khutbah. Masuk kepada bab janais. Sebelum saya lanjutin, ada yang mau ditanyain nggak tentang rukun apa? Syarat khutbah. Kalau nggak ada, saya lanjutin sedikit. Kenapa kok dilanjutin? Ulama terdahulu tuh punya kebiasaan. Kalau mau masuk bab janais, jangan dipotong habis. Nggak baik. Namanya jenazah mati kan habis kan. Jangan dihabisin di situ, sambung biar panjang umur gitu. Paham ya? Biar kata cuma satu nih kan pasal alladzi yalzamu lil mayyit arba'u khisal. Yang wajib bagi mayit ada 4 perkara. Artinya yang wajib bagi mayit nih, yang wajib dilakukan terhadap jenazah ada 4. Bagi orang hidup nih ngerjain nih jenazah diapain aja gitu. Ada 4. Ya.
bukan banting-banting tuh jenazah, bukan. Nah, sebelum masuk ini ada yang mau ditanyain dulu gak tentang syurutul khutbah? Mau pindah? Hah? Iya. Oh, arung apa? Ada yang mau dibahas nggak? Tanyain. Rata-rata belum pada jadi khotib sih. Cuman seenggaknya tahu syarat-syaratnya harus tahu. Nanti ketika mungkin tiba-tiba mendadak, udah lu aja naik khotib. Bisa. Ya, bisa tahu syarat rukunnya. Gitu. Berarti kita masuk pasal ya. Kitabul Janais. Kalau BHS itu anggoyur. Oh, paling BHS doang. Kitabul Janais. Ini Kitabul Janais, kitab membahas tentang janais. Jadi satu bab full nih. Pasal yang wajib bagi mayit, yang wajib untuk mayit ada 4 perkara. Yang wajib untuk mayit ada 4 perkara. Yang wajib bagi mayit ada 4 perkara. 1. Memandikannya. Memandikannya. 2. Mengkafaninya. 3. Mensolatinya. Yang keempat, menguburkannya. 1. Memandikannya. 2. Mengkafaninya. 3. Mensolatinya. Keempat, menguburkannya. Titik. Ini 4 ini kewajiban yang harus diberikan untuk si mayit. Cuman bukan mayit yang matinya mati syahid. Mati syahid berperang. Ini kewajiban ini berhak bagi mayit yang meninggal, entah meninggal dengan keadaan apapun. Walaupun meninggalnya tenggelam. Kewajiban 4 nih. Atau mati bunuh diri, waqatala nafsahu. Bunuh diri mati tetap kewajibannya 4 ini. Apa itu? Mandiin, kapanin, sholatin, nguburin. 4 itu kewajibannya. Dan juga bayi sigton. In ulimat hayatuhu. Sigit, ada nama istilah nanti sigton. Wasiktu kal kabiri fil wafati in dhaharat amaratul hayati. Ada tuh istilahnya apa namanya? Bagi seorang bayi yang meninggalnya dia tadi itu belum sempurna. Ada istilahnya belum sempurna. Bagi si apa? Jenazah. Bagi si mayit tuh ada sigit. Istilahnya sigton. Sama juga dimandikan. Nih, kalau diketahui artinya kayak contoh keluar udah 7 bulan kan udah berbentuk tuh. Udah berbentuk dan juga udah ada ruhnya. 4 bulan tuh udah ada ruhnya. Ketika lahir kemudian meninggal, maka dikuburkan seperti orang dilakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana orang dewasa meninggal. Andiin, kafanin, sholatin, kuburin. Ya, ada lagi nanti sebelum sigit. Sebelum sigit tuh masih berbentuk janin. Kecil. Nah, ini nggak kena kewajiban. Ya, tidak terkena kewajiban. Wallahu alam. Titik. Kalau kita nggak terusin, hilang kita bisa keberkahannya kita kagak dapat nih. Aneh dulu belajar pas belajar kitab fikih
Ada punya guru namanya Ustaz Ahmad bin Nuh, pas masuk bab jenais, baca sedikit. Nggak boleh kalau nggak baca. Di Hadramut rata-rata kebanyakan kalau masuk bab jenais gitu masukin dikit. Dikit aja. Ya gini kan pasalnya dikit, cuma jelasin 4. Antar ghusluhu, baru pasal baru tuh, agolul ghusli begitu. Nanti baru tuh asal syarat tuh kita masuk, jangan sampai kepotong Jumat ada titik habis. Takut gitu umur kita pendek. Naudzubillah min dzalik. Ini panjang umur kan nih? Bang JB panjang umur kan? Panjang dah, biar habis sisa Bang JB menyamuk 2. Kagak? Kagak ya Bang JB masih rame. Ngalamin anak cucu pada semuanya gede. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas gak?